yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata dia, dari Siti Aisyah, kunna naqidu, adalah kami sedang haid inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Aku sedang haid artinya di sisi Rasulullah, artinya waktu Rasulullah giliran Siti Aisyah. Summa nadburu, kemudian kami suci, kemudian Siti Aisyah kami suci, artinya ambil sudah haid. Panu maru dipakai isomi, maka disuruh kami dipakai isomi dengan membaga puasa. Nah, berpuasa itu wajib dipakai, bersembahyang itu kada dipakai. Wala numaru dipakai salati, dan tiada disuruh kami dengan membaga sembahyang. Kami tidak disuruh dengan membaga sembahyang, cuma disuruh membaga puasa. Wa amma yahrumu al-ahadi as-salatu, dan sebagaimana haram atas orang yang haid as-salatu sembahyang, yahrumu alaiha as-sawmu, haram atasnya as-sawmu puasa haramnya. Lima hukumnya adalah hadis, karena dipaham daripada ini hadis. Wal ijma'un akidun, dan ijma' ulama terangkat ala tahrimis shaumi, atas haramnya puasa orang haid. Walakin takdir hadis shauma, dan tetapi mengpada orang yang haid akan puasa, tapi orang haid mengpada lawan puasa. Nah, ini tertinggal dari di hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qala berkata mu'allif wa qira'atil Qur'ani, dan lagi haram orang haid membaca Quran, haramnya. Wa masul mushafi, dan menyentuh Quran haramnya. Walam tubuh, dan membawa Al-Quran haramnya. Kalau ada tersentuh misalnya, tapi membawa itu haramnya. Wa hujjatil qiraati bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan dalil qiraati bagi haram membaca Quran bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi la yaqra'ul junubu wa la ra'idu syai'an minal Quran. Janganlah membaca, artinya orang yang junub, orang junub haram juga baca Quran. Wa la ra'idu, dan janganlah membaca Quran, dan janganlah membaca orang yang haid syai'an, akan sesuatu hanya sedikit, minal Qur'ani, daripada Al-Quran. Kemudian dinyatakan baca Quran walau sedikit, itu haram juga. Maupun orang yang junub, artinya baru mandi dan berenang haid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, amarkan adanya Abu Dawud dan Tirmidzi, lakin namun dhaifun, tetapinya hadisnya dhaif. Qala bi Sahih Muhammad, berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muhaddab, wa hujjah li masyhur Mushafi, dan dijadikan dalil bagi haram menyentuh Al-Quran di qaulihi ta'ala, dijadikan dalil
dari haramnya menyentuh Al-Quran, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, punya Tuhan, la yamassuhu illal mutahharun, janganlah menyentuh akan dia akan Al-Quran illal mutahharun, melainkan orang-orang yang bersuci. Dan lagi dijadikan dalil buat qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan dalil juga atas haram menyentuh Al-Quran. La yamassul Qur'ana illa tahirun, janganlah menyentuh akan Al-Quran melainkan menjadi orang yang bersuci, orang yang bersuci, maupun dari hadas kecil atau hadas besar. Rawahu Daraqutni, nama Imam Daraqutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Zaid Umar radhiyallahu anhu. Wa idza harumana hamassuhu fahamuhu aula, dan apabila haram menyentuhnya, haram menyentuh aja itu sudah haram, fahamuhu aula, maka membawanya lebih utama, membawa lebih utama di haramnya. Kalau menyentuh aja itu sudah haram. Illa ayyakuna bi'amdi'atin, melainkan bahwa adalah ia di dalam segala mata benda. Maka tadi Quran itu di dalam segala mata benda, di dalam tas misalnya, tasnya berisi pakaian-pakaian, dan itu niatnya hanya membawa benda, niatnya membawa barang tadinya. Kemudian dia baca Quran, dia berhampu mata benda haram, ya. Niatnya niat membawa mata benda ya. Kebetulan Quran ada di dalam situ, nah itu dibolehkan. Walau yaksib hamluhu bihususi, dan tiada mangkasat ia akan hamlahu akan membawanya, ada mangkasat membawanya Quran bihususi dalam khususnya Al-Quran, ada niatnya membawa Quran, namun niatnya membawa Quran biar di dalam kubur misalnya banyak dalam Quran di dalamnya, tapi ini makassar membawa Quran tak apa haram ya. Ini niatnya ada membawa barang dia. Bagi kurida anahul maksudu harumat, maka jika ditakdirkan bahwasanya al-maqsudu yang diasal Al-Quran haram ya, namun ditakdirkan membolehkan, artinya ini akan membawa Quran itu haram. Ya sama ini Rabi'u adalah menjadikan dengan dia Imam Rabi'i. Kalau berkata mu'alif wa dukhulul masjidi, dan haramnya orang haid masuk ke dalam masjid, dukhulul masjid, masuk ke masjid. Dukhuluhal masjidah, masuknya perempuan haid al masjidah akan masjid. In hasala ma'ahu dulusun, jika hasil besertanya dulusun, duduk di dalam masjid, awluksun atau berhenti bertahan, walau parimatan, dan sekalipun berdiri, sekalipun ini berdiri ya, jadi bertahan haram juga. Awal taruh dadat harumah alaiha, atau ada bertahan tapi berkulit-kulit, taruh dadat atau berulang-ulang dia kulit-kulit, jadi perempuan haid tadi di dalam masjid harumah alaiha, haram dia, asalnya haram ya, walau ada bertahan kulit-kulit. Haram atasnya dari yang demikian itu. Li'anna junuba yahrumu alaihi dalika, karena bahwasanya
yang kuno haram atasnya yang demikian itu. Nah, berarti dalam masjid orang junub aja itu lain berbeda. Wala syakka anna hadasaha asyaddu minal janabati, dan tiada ragu-ragu bahwasanya hadasnya hadas haid asyaddu itu lebih bersangkutan daripada hadas janabat, walaupun sama dia hadas besar kan, janabat hadas besar juga, hadis haid hadas besar juga, tapi terlebih berat hadas haid. Wa in dakhalat marratan, dan sekalipun masuk dia marratan lalu orang haid tadi, karena hadisnya lebih berat daripada junub. As-sahihu al-jawazu al-junubi, maka kalau yang sahih al-jawazu harusnya sama orang junub juga, asal jangan berhenti jadi asal jangan kulit-kulit di dalam masjid kalau ada powernya. Maka kalau yang sahih al-jawazu itu harus, asal jangan bertahan lalu benar. Kalau junubi seperti orang junub juga, itu power tadi haram karena lebih berat dia panasnya daripada junub. Wa mahallu hilaki idza aminat tarmisal masjid, dan tempat hilal kadang-kadang harus ini, kadang-kadang haram. Nah, tempat terbitnya hilal idza aminat tarmisal masjid, apabila aman dia akan menjalururi masjid, apabila aman aja pada mengotori masjid di ini aman aja, jadi dipasangnya kayu di situ adanya hilal. Nanti ada hilal bahwa ada manfaat boleh jadi orang lain seperti orang menunjuk juga. Jadi timbulnya tidak ada hilal boleh juga orang lain apabila aman akan mengotori masjid. Lebih aman aja, nah jadi harus saja. Maka pada titikan kayaknya sudah dipasangi apa? Apapun di an pada jaman wastasfar, jangan bahwa pada jaman mengikat dia diikat, sudah diikat, jangan hari terikat, pergi ada terikat tadi, ngarannya di bari, tangan kayak bari, kayak nyunyut, nyinyut, wastasfar dan diikat wastasfar dan menutupi dia, ditutupinya sudah termakan daripada mengukur masjid. Nah di situ timbulnya hilang, ada yang memuliakan juga seperti orang minum. Paling khawatir kalau bisa harumah dilawi-lawi, maka jika takut dia akan menjerumuri lalunya, dia takut menjerumuri masjid dengan jaraknya misalnya dari titik ke dalam masjid, harumah dilawi-lawi, misalnya haram dia dalam tiada hilal itu ada hilal lagi haramnya. Kemudian ditakutkan menjerumuri masjid, mengotori masjid. Qala Rabbi wa ghairuhu laisa ada min khasiyatil khairi. Berkata Imam Rabi'i dan yang lainnya, dan bukan ini daripada khususiyat haid ada. Dan mandihi sadisul bauli, akan tetapi orang yang dengan dia sadisul baul itu haram ya, kamu ditakutkan mengotori masjid oleh titikan kambingnya misalnya, enggak
lantai masjid. Jadi bukan khusus orang haid ya, ada orang sadisir baul itu juga. Audihi irahatun makahatun, atau dengannya ada irahatun makahatun, ya kita mengalir darahnya orang luka juga. Irahatun ada luka, makahatun yang makahatun jadi kita mengalir darahnya kan. Nyigilannya dengan mengotorinya itu haramnya. Tidak ada juga ada, tapi lupa. Wa yusla min murudihi talwisa, dan ditakutkan daripada lalunya di masjid atau bisa akan menjarumuri atau mengotori. Laisa lahul muburu, tidak ada berinya al-muburu lalu. Kalau ditakut-takut mengotorinya menjarumuri pamitnya dari orang masyarakat bawah, atau menjarumuri lupakan darahnya dari orang lupa. Walau karena makhluk ini mutanabbisan, dan jikalau adalah sandal orang yang masuk ke masjid, walau karena makhluk ini mutanabbisan, dan jikalau adalah sandal orang yang masuk mutanabbisan karena najis, seandainya orang yang masuk ke masjid sandalnya karena najis, wa yatanajjasu minhul masjidu, dan najis daripadanya, menajiskan daripadanya akan masjid. Lalu sandal yang kami berkuang najis tadi menajiskan akan masjid misalnya. Kenapa jadi menajiskan masjid? Lirutubatin najasati, karena basah najisnya. Misalnya najisnya basah, kalau basah kan melakukan efek ke lantai. Fal yadluhu, maka hendaklah menggusuk akan dia. Jadi ilmu sandalnya najis, hendak masuk ke dalam masjid, nanti gusuk akan gusuk najisnya itu ke tanah. Tanah tidak bakaras itu kan. Jadi kita najisnya itu sudah. Fal yadluhu, maka hendaklah menggusuk akan dia akan sandalnya ini. Summa yadkhul, kemudian hendaklah masuk dia, hanya masuk ke masjid. Sudah hilang najisnya yang sandal dari digusuk akannya ke tanah di sini. Wa hadzal wajibun, dan ini menggusuk akan ke tanah tadi najisnya dari sandal tadi dikisahkan ke tanah dulu. Wajibun itu wajib hukumnya. Yahrumu tarkuhu, haram meninggalkannya, meninggalkan menggusukkan, meninggalkan mengisahkan najisnya dari tanah itu haram. Karena kita menajisi lawan masjid. Kalau kata mu'alif wa tawafu, dan tawaf di hadapan Nabi Muhammad. Kalau sudah pertama sebanyak berpuasa, ketika berquran, tamatnya berquran, kalimat masuk ke masjid, tanam ya, wa tawafu, dan yang keenam diharamkan mengarang orang lain atau tawaf ilaihullah. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi, waqad hada fil haji,
dan subuh haid dia tidak bisa bil haji pada waktu haji. Jadi waktu mengerjakan haji haid tahu pada lagi menemukan Nabi Ali mayat al-haju gairah Allah takubi bil baiti hatta takuri. Ujian Nabi kerjakan olehmu akan pekerjaan yang mengerjakan oleh orang-orang yang berhaji. Sekalian pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang berhaji, jadi kerjakan dia. Bukti apa? Melukar macam-macam. Kerjakan dia. Gairah Allah takubi bil baiti. Selain bahwa janganlah engkau tawaf di Baitullah, dan wanita jadi jangan tawaf di Baitullah, jangan itu ambil apa kaitnya itu dengan hanya tawaf. Hatta takuri sehingga engkau suci, jadi hatta takuri sehingga engkau suci daripada haid ini. Rasul Syaibani amalkan yang oleh Syaibani Bukhari dan Muslim. Waladzul Bukhari dan lafaz hadisnya adalah Imam Bukhari. Bahkan kalau Imam Al Arba'atu dan sungguh sependapat segala imam yang empat alaman bina atas menegaknya tawaf minhu daripadanya bihadal hadisi karena ini hadis. Sampai dapat dia imam yang empat bahwa pada tawaf ke orang berhaji selama baru suci airnya. Walau tabarramu bi jadi mahal lihat, dan kami berbuat baik dengan tambahan mahal lihat tempatnya al-haji, yaitu akan tempatnya haji. Wahia antara haida tidak kalabat, bahwasanya orang yang haid apabila meninggalkan tawaf watawatir rukna dan tawaf dia akan tawaf rukun lam yasihha tawafuha dia desah tawafnya pun kada sah. Wahid baru bidamin dan ditambal akan dia dengan membayar dam, malahan bayar dam indah gairul Hanafiyati kepada yang lain daripada Imam Hanafi, ditambal dengan membayar dam kepada yang lain daripada Imam Hanafi. Artinya Imam Hanafi seorang kada bayar dam. Watabba ala ihramnya, dan tetap dia atas ihramnya, tetap aja di dalam ihramnya, ihram haji. Wa qala bil hanafiyatu yasihu tawafuha, dan berkata Imam Hanafi sah tawafnya. Imam Hanafi sah aja tawafnya orang haid. Wa yalzamuha badanakun, dan lazim akan dia bayar dam seekor unta, akan bayar dam seekor unta. Bagi sahnya tawafnya ya Imam Hanafi. Wala yasihu sa'yuha ba'dahu, dan tiada sah sa'inya kemudiannya. Sa'inya kan sudah tahu pada sah. Lakin aku baru bisain, tetapinya ditambah dengan seekor kambing, bayar dam seekor kambing. Wakala mudiraku min ashabi Malikin, dan berkata mudirah daripada segala ashab Imam Malik, yang murid-murid Imam Malik, la tustaratu ta'araku, tiada disyaratkan akan suci, berdia sunnatun, akan tetapi dia sunnah saja dia ashabu Malik, jadi
orang-orang yang bermadhab Maliki sunat sejatinya bersuci. Fa'in tawaf muhdisan fa'alaihi syahkur, maka jika tawaf dia keadaannya berhadas, maka atasnya bayar dam saiku mabin. Wadin tawaf junuban, dan jika tawafnya dalam keadaan junub fa'alaihi badanatun, maka wajib atasnya dam seekor unta. Perlu maka suci dari tadi bayar damnya masih mengambilnya. Nah orang junub tawaf bayar damnya seekor unta. Kalau berkata mu'adib wal warku dan yang haram lagi lawan perempuan yang haid warku watak sesuai ini berhubungan suami istri haram di waktu di waktu haid. Wal istimtamu, dan bersedap-sedap bima bainas surati wa rukbati, bersedap-sedap pada anggota yang di antara pusat dan lutut. Kalau watak ada bersedap-sedap, tapi bersedap-sedapnya di anggota yang antara pusat lawan lutut haram ya. Hujjatul dalika qauluhu ta'ala, dalil yang jadinya itu yaitu firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta jibun misa'a bil ma'in, maka berasing oleh kamu akan segala perempuan, segala istri, bil ma'in pada waktu haid. Ajarkan tanggal hidup hanya berasing dan segala perempuan bil ma'in pada waktu haid. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yahidu li, daripada barang yang halal bagi aku. Jadi Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, nah karena halal artinya belum waktu bini ulun haid watak tadi atau sadar-sadar haram. Nah halal ini yang belum bikin waktu haid. Daripada barang yang daripada barang yang halal bagi ulun minim merhati daripada istri ulun banyak. Nah orang halal bekerjakan wahia haidun, dan dia tadinya bini ulun haidun sedang haid. Faqala, maka bersabda Nabi, ujar Nabi, la'ama fawqal izari, halal bagi Allah barang yang di atas takbir, di atas takbir, yang dibuka takbirnya, belum dibuka takbirnya haram. Kalau bisa kan ada takbirnya. La'ama izar, halal bagi engkau barang yang di atas takbir. Tapi jangan coba-coba juga. Kalau kita kata haram, tidak haram juga jadinya. Rawu Abu Dawud, amalkan makannya Abu Dawud, walau takbiku, dan dia menjadikan dia akan dia. Fayakumu hasanan, maka jadilah dia hadisnya hasanan, jadi hadis hasan. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada si Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ihdana idza kanat haidan. Ujar si Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menyuruh salah seorang kami daripada diri sini 69 kan. Idza kanat haidan, apabila ada dia haid, nah kami disuruh Nabi tak tajira, bahwa bertakbir, ia hadis Nabi bertakbir.
wa yubashiruha wa qalbi dzari, dan mubasyarah dia akan dia bersentuh, dia akan dia fawqal izari, di atas kakinya, di atas kakinya dia kadang-kadang kulit kadang. Dan mubasyarah dia akan dia, artinya bersentuhan dia akan dia di atas kakinya. Walau muslimun an maimunatan wa dan mayoritas muslim daripada Maimunah seumpamanya hadis Aisyah tadi. Wal makna dan maknanya bitahrimi maka tadi maksudnya di atas kaki tadi pada haram barang yang di bawah kaki. Nah, kalau di bawah kaki itu haram. Ada di bawah kaki tapi itu haram. Annahu harimul mar'i, bahwasanya kami bawah kaki harimul pardi. Harim itu pinggiran kemaluan. Harimul pardi artinya pinggir kemaluan perempuan. Haram itu ini bisa berarti menyatakan Bapak Bala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man hamma Allah iman, barang siapa memelihara atau membala ia di satu lilin pagar, ini bisa mengalahkan kami jika kalaupun dilarang tapi pagar kabarnya, tapi membalanya di pagar saja. Barang siapa membala dia di sekeliling pagar, yusiku ayyar tanah bihi, hampir-hampir bahwa masuk dia padanya, hampir-hampir bahwa kambing-kambingnya itu kita masuk pada pagar nanti dilarang, lalu dihukum oleh namun kaum. Wahila dan dikatakan innama yakumul wadu bil fardi, hanya saja haram mengapa pada parat wadahu sendiriannya, artinya watak aja, boleh lain pada watak boleh ya. Walaja kaul pagi ini bisa dan ini kaul pagi bagi Imam Syafi'i. Wahujat marawahu Anasun, dan dikatakan dalil hadis yang menyebutkan bagian Anas annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu bihim lam yuwaqibuha, bahwasanya Yahudi adalah mereka itu apabila haid perempuannya bihim pada mereka itu lam yuwaqibuha, dia makan bersama mereka itu akan dia itu dilipat-lipatkan. Ada mau makan bersama kalau ini jadi haid, ada istilah ada asal jangan itu disebutin, nah lainnya bebas saja. Ya walam yujami'uha bil buyuti, dan tiada berkumpul mereka itu akan dia pada segala rumah. Namanya ya itu punya lain bidinya malah rumah-rumah berair. Pasal tadi sahabat Rasulullah SAW, maka menanyakan sahabat kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menanyakan sahabat kepada Rasulullah, ya kita itu artinya bidinya lain. Tanamannya makan member bersama dan tanaman berkumpul serumah berair rumah bersama terkait. Menapa aja Nabi menjawab, Nabi madam wahyu turun Panjang Ta'ala, maka menurunkan Allah Ta'ala, Tuhan fakta dibun nisa abil mahid, fakta dilu maka berhasil oleh kamu akan segala perempuan bil mahidi pada waktu haid. Ayat
Faqala Rasulullah SAW. Jadi setelah turun ayat ini, maka Rasulullah mentafsirkan ayat ini. Nabi Rasulullah isnahu kulla syai'in illa nikah. Kerjakan atau perbuat oleh kamu sekalian sesuatu. Kerjakan aja jadi lawan istri sekalian sesuatu. Masukin aja jangan illa nikah malaikat jima. Illa nikah malaikat jima. Nikah itu bahasa maknanya juga jima. Kita tidak tahu memakai bahasa kita yang cepat bahasa Arab nikah juga dari menikahi kita menikahkan. Padahal menikah juga jima. Melainkan jima yang seperti fatwa itu ya. Orang muslim belum bisa kita sabar. Ini tidak pernah aja. Biar kamu misalnya bulan ikam aku sakit ya kalau bulan ini bulan teman baru melakukannya. Mereka maknanya kan makna saja. Maksud makna saja. Kalau melakukan bahasa Arab yang buat nikah aja kan nikah itu tahu. Jadinya menerima belum terima menangis belum memakai maknanya besar karena malik disangkut. Kalau muslimin mereka kata imam muslim kenapa bahasa kita ini nanti besar nikah sampai lima yang juga sampai waktu gimana itu sampai masa kita coba ya sabarkan orang. Kalau Nabi bisa diundang berkata Imam Nabi secara menganggap bahwa kuat dalilan dan itu yang paling kuat dalil. Mungkin Nabi bisa menyelesaikan dengan nikah. Perbuatan berada tarahu tentang ini dan seperti ini memilih akan dia di dalam kitab tahqiq wasat tamyiz dan di dalam syarat tamyiz wal ini dan di dalam syarat wasit. Wasit di kalangan Imam Ghazali. Pada awalnya maka yang pertama hal yang itu istimewa adalah harus bersedap-sedap bisurati. Adalah harus bersedap-sedap bisurati dengan pusat menjadi kata